Saya ini Oza Rangkuti dari podcast Lo Aja. Kita disuruh buka dengan stand up dulu ya, Mas ya. Gini, gue itu masih perjaka sebenarnya kalau boleh jujur ya. Wahai para penonton NZ, gue ini nggak pernah free sex seumur hidup gitu ya. Selalu bayar sejauh ini. Enggak. Tidak. Semoga di rumah ada yang tertawa ya. Di sini agak hening karena teman-teman hanya ada 2 orang doang gitu. Gue nggak pernah free sex karena gue ini orang Islam, Bang. Gue diajarin sama guru ngaji gue, ingat dosanya berhubungan intim itu sebelum nikah tuh 40 tahun dia bilang. Makanya semenjak itu gue menjaga hawa nafsu gue buat istri gue nanti di masa depan gitu ya kan. Tapi kadang godaan tuh susah untuk kita lawan ya. Gue pernah nginep sama cewek gitu ya teman-teman. Gue check in gitu sama cewek di hotel kan. Dulu namanya masih check in, sekarang kan staycation ya. Beda gitu. Gue check in terus kita udah jam 3 pagi di luar tuh udah hujan gitu, kita udah sama-sama bugil teman-teman. Kita sama-sama mabok juga dan kita sama-sama Islam juga di situ. Dan dia bisikin gue, "Za, kalau mau masukin aja." Dia bilang gitu. Itu kan sulit ya, karena gue udah agak teler akhirnya masuk lah di situ teman-teman. Masuk ke pikiran gue omongan guru ngaji gue tadi, ingat Oza, dosanya 40 tahun gitu. Akhirnya gue nggak jadi di situ sampai hari ini juga gue belum menjebolkan jurang itu ya. Itu adalah batas gue gitu. Walaupun agak susah main di band metal karena gue sering diremehin teman-teman kayak, "Za, lo anak metal macam apa? Lo kan anak band, masa perjaka anak metal, bro? Udah gitu lo nggak ada tato lagi. Udah gitu muka lo juga culun gitu." Gue bilang, "Sorry, Bray, kalau cara pikir lo masih pendek gitu, lo yang nggak ngerti metal ya nggak sih? Metal tuh bukan soal seks atau soal penampilan atau soal tato, nggak gitu, men. Metal mah di sini. Yang penting merchandise aja gitu." Gitu, terima kasih. Itu materi lama saya di awal-awal karir saya berstand up ya. Terima kasih. Oza. Mantap nih. Oza. Mantap nih. Terima kasih udah hadir di sini ya. Thank you. Jadi lo masih perjaka nih? Gue masih perjaka untuk semua penonton ya. Untuk semua penonton tuh maksudnya gimana? Emang ada yang enggak? Ya mas, untuk semua orang aja lah pokoknya. Berarti emang masih perjaka dan itu sering banget jadi pembahasan lo juga kan di setiap materi stand up lo? Sering. Gue selalu bahas itu, keperjakaan lagi sih ya. Kayak terus orang tua lo bener-bener kayak, "Gila, gue bangga banget anak gue masih perjaka sekarang." Orang gitu. tua gue kayak nggak terlalu notice deh tentang keperjakaan gue kayaknya. Dia nggak peduli ya? Kayak nggak terlalu Dia nggak notice, peduli ya? nggak terlalu notice. Gitu. Gitu. Emang lo umur berapa sih sekarang, Zak? Menurut lu berapa? 26, 27? Nah, gue sebenarnya udah 30 sih kalau gue jujur. Masa? Gue udah lumayan, Enzi. Sumpah? 30 tahun gue. Makanya Berarti nih. kelahiran 91? Kelahiran 91. Oh, berarti lu di atas gue setahun ya? Iya, lu 92. Iya, gue 92. Iya, benar. Gue 91. Lo 91, berarti sekarang udah 30 tahun. Iya, tapi 91 gue Desember, jadi ya agak-agak 92 lah. Berarti baru ulang tahun dong? Lumayan ya. Nggak lumayan dong. Maksudnya agak dekat, tapi nggak kemarin-kemarin banget. Kapan? Ulang tahunnya Tanggal kapan? 5 Tanggal gitu. 5. Happy birthday. Thank you ya. Oza. Saya Sagittarius dari zodiak saya. Sagittarius. Itu. Gue Leo, berarti kita sama-sama fire sign. Sama-sama apa? Fire sign. Fire sign ya, walaupun nggak ngaruh sih karena zodiak yang bener kan cuma Gemini ya, menurut gue. Kenapa? Ya. Kenapa Gemini? Gak tau, gue cuma percaya zodiak Gemini doang. Sisanya gue nggak percaya zodiak sama sekali sebetulnya. Kenapa lo bisa percaya zodiak Gemini? Emang kenapa karakter Gemini itu menurut lo gimana? Bikin lo kesel aja? Enggak, gue nggak ada masalah sama Gemini ya. Gue nggak masalah. Tapi kan Masa sih? biasanya anak-anak Gemini tuh percaya zodiak sih biasanya ya. Masa sih? Iya tau. Sagittarius nggak percaya sama zodiak? Sagittarius gue nggak percaya zodiak gue sama sekali. Selain Gemini, kalau Gemini gue percaya. Kenapa? Coba lo jelasin Gemini itu gimana emang menurut lo? Karena Gemini selalu patternnya sama gitu. Mau cowok mau cewek itu pasti tetap sama gitu ya kan. Mereka tuh Gimana? biasanya pembohong dan nggak semua ya. Tentunya nggak semua ya. Ini pernah disakitin Gemini, coba angkat tangannya guys. Korban Gemini komen. Tolong ya. Gue gak pernah sih disakitin sama Gemini, Nggak pernah? tapi gue punya banyak teman Gemini Nah, sebenarnya. gimana tuh curhatan mereka? Pasti sama kan? Mereka selalu ngerasa, mereka tuh kayak, iya salah mereka dong. Kalau mereka ngerasa gue PHP-in, orang gue cuma being friendly aja. Nah, gitu. iya bener Lu gitu. salah satu korban-korban yang digituin juga sama Gemini. Gue lumayan sih korban juga gue. Tapi lu nyangkutnya ke Gemini terus. Beberapa kali sejujurnya iya gitu ya, gitu. Ini deep juga ya, baru mulai gitu. Tiba-tiba
jadi bahas zodiak. Tapi lo pernah masukin zodiak nggak ke konten lo? Pernah. Gue bahas tentang itu. Tentang Gemini? Enggak. Gue bahas Gua tentang. kirain. Tapi kalau di stand up gue ngomongin Gemini tuh panjang lebar tuh. Tapi kalau di konten gue cuma bahas tentang orang-orang yang kayak tadi tuh menyalahkan zodiak kan, kayak ya nih Leo kok lagi kambuh gitu-gitu. Gak, gue sering banget ya. Dulu tuh gue suka banget kayak misalkan ngeliatin, ini Leo banget kan suka keluar kan, apa di Instagram yang Leo apa, kita jadi cari-cari, oh Leo kalau misalkan ngungkapin sesuatu tuh dia biasanya gini gitu. Gue liatnya kayak ini gue banget nih gitu kan. Oh bener. Terus gue iseng nih, gue cari misalkan Pisces, misalkan gue cari. Ada kata-kata yang tadi tuh di Pisces. Lu banget juga gitu kan. Lu banget juga gitu. Jadi sebenarnya mereka cuma main-mainin kata-kata doang. Betul, dan sifatnya sifat-sifat relatif gitu kan. Misalnya kayak Leo cenderung friendly, Sagittarius cenderung tertutup. Itu mah kayak asal tembak aja gitu. Siapapun bisa kepake di zodiak manapun. Selain Gemini, lagi-lagi Gemini tuh emang agak spesifik. Kita emang kayaknya ada sesuatu deh. Ada sesuatu sama Gemini ya? Mungkin. Yang paling ketara banget sama Gemini apa? Mereka kayak itu Gemini tuh yang udah, ini pasti Gemini cewek cowok. Gini nih. Gemini biasanya ya. Biasanya selingkuh sih, mohon maaf nih. Sorry no offense ya, tapi biasanya begitu. Mungkin nggak semua. Kak Hesti tuh Gemini loh. Kayak sih Gemini ya, mungkin Hesti dia Gemini langka ya, Gemini setia. Gemini yang udah mulai tobat gitu. Iya, kan katanya juga, tapi Gemini sifat plusnya adalah kalau sama orang yang dia peduli banget memang gitu. Kayak sayang banget temannya orang nih. Walaupun diem-diem selingkuh, tapi ini sayang banget aja. Sayang banget doang teman-teman ya. Gitu Gemini biasanya sih. Terus jadi lo emang selalu konten-konten lo tuh membahas semua keresahan-keresahan di hati lo. Betul. Tadi Gemini. Termasuk Gemini, zodiak. Gitu. Anak-anak zaman sekarang tuh anaknya zodiak banget. Antara zodiak sama human design. Nah, lo pernah denger gak nih? Human design belum. Kan? Lo cari sekarang Apa tuh setiap tuh? gue ketemu orang, gue ditanyain human design lo apa? Iya, apaan tuh? Sama natal chart lo apa? Jadi natal chart tuh yang udah moon sign. INFT gitu-gitu ya? Itu beda lagi. Itu beda lagi? Itu juga jadi pembahasan. Moon sign tuh apa? Moon sign. Nah, ini lu pakai nanti di podcast kesel aja. Moon sign apa? Jadi nanti kalau misalnya lu kenal sama cewek, tiba-tiba lu ditanya kayak tanggal lahir kamu tanggal berapa? Nah, tanggal 5 Desember. Oh, 5 Desember. Kamu jam lahirnya jam berapa? Waduh. Nanti ketika lo kasih tahu jam lahir lo nih, Za, akan keluar Venus lo apa, Mars iya, lo tahu. apa, Iya. Sun lo apa, Moon lo apa gitu. Jadi kalau Moon sign, ini mau gue kasih tau nih. Coba Moon sign itu apa nih? Sifat atau kayak? Jadi ada 3 Za yang paling penting. Ada Moon sign, ada Sun. Ada sun sign ya. Gue pengen ketawa sendiri anjir. Ada moon sign, ada sun sign. Ada sun sign, sunshine, morning sunshine. Nah, bener. Satu lagi tuh apa ya, gue lupa. Pokoknya itu kayak kalau misalkan lo ketemu orang akan menebak ini kayak lo kayak gini deh. Aduh gue lupa. Pokoknya yang terkenal banget tuh adalah Earth ya, bukan earth sign. Bukan. Jadi ya. kayak iya apa ya? Iya, kamu kalau moon sama sun mungkin earth kali Yang gitu. bodo amat deh. Gue lupa. Terus apa pengaruhnya sama sifat kita? Jadi kalau misalkan gue nih zodiak Leo, lahir gue di Leo, misalnya di bulan Agustus ya gue ke Leo. Tapi kalau moon gue tuh di Capricorn. Jadi kalau misalkan gue lagi sendirian, kalau gue lagi healing time ya. Oh, gue tahu yang kayak itu lagi mood Capricorn lu dulu. Moon gue tuh keluar gitu. Ketika gue sendiri, ketika gue bekerja, itu akan keluar sisi-sisi moon sign gue. Bener. Jadi itu tuh ngaruh kalau misalkan kayak kepasang. Ada yang nanya sama gue, bener-bener ada yang nanya kayak, Zil lo apa ininya, kalau moon lo apa? Oh pantesan lo kayak gini, moon lo tuh lebih dominan daripada sun lo. Iya. Bisa dibikin podcast kesel aja karena gue kesel banget. Mungkin kayak beberapa tahun lagi kayak tanggal berapa 5 Desember, jam berapa 9. Enggak menit dan detiknya, Za. Gue harus tahu nih untuk sign lo apa. Mungkin itu gitu. emang kayak gitu, menit dan detik juga. Pakai menitnya Dan detik ya. dan detiknya. Gimana? Iya. Bisa lo masukin natal chart. Iya, natal chart dan human design tuh apa? Nah. Human design nih gue baru denger nih, human design nih. Iya. Kalau dulu kan cuma DKV aja yang desain ya, sekarang human juga ada. Setiap manusia itu punya Betul, human design-nya. design-nya. Jadi ada generator, ada projector, ada macam-macam lah. Lo nanti cari sendiri. Oke, itu nanti lo akan dibacain tuh dari natal chart tadi itu. Oh nyambung nih. Nyambung. Jadi tetap harus pakai natal chart itu lagi. Jadi lo akan kelihatan kayak lo kayak gimana sih di dunia pekerjaan lo, di lingkungan lo gitu. Kayak gue misalkan gue orangnya projector, berarti gue orangnya tuh kayak lala-lili gitu. Gue tuh sampai nanya kayak, coba cari kalau gue apa sih gitu kan dicariin. Oh lo projector nih, nanti lo gini. Oh keren.
Banyak banget sekarang metode-metode untuk dipelajari. Dalam karir ya, itu konteksnya karir ya tapi. Karir, percintaan, nanti bisa digabungin gitu. Apa kita mau bahas human design aja sini? Pokoknya semua sifat bisa dianalisa lah lama-lama lah ya. Analisa. Bener. Tapi itu kan bisa anak-anak milenial. Milenial. Kita. Menurut lo anak-anak milenial tuh kita termasuk anak milenial? Kita iya, gue sebenarnya nggak tahu, gue nggak hafal sih tahun berapa sampai berapa milenial, tahun berapa sampai berapa Gen Z dan Gen X, gue nggak hafal sih, cuman gue mikirnya ya ABG itu milenial gitu gue pikir, atau Gen Z gitu, gue juga nggak tahu sebetulnya. Bingung. Gue juga nggak tahu Tapi kan sebetulnya. sekarang lo lagi hype banget dengan konten lo yang membahas tentang anak-anak milenial. Betul. Apalagi anak-anak Jaksel. Makanya gue pakai diksi ABG supaya aman kan. Gitu. Gue juga nggak tahu sebenarnya Gen Z sekarang masih ngerti nggak ABG, itu kan agak-agak bahasa lama ya. Iya, gitu. ngerti sih, harusnya mereka ngerti sih. Iya. Cuman lo ngerasa perbedaan antara angkatan kita pas masih muda sama anak-anak zaman sekarang tuh seperti apa sih yang ngebedainnya? Yang bikin lo akhirnya jadi agak resah dikit. Mereka tuh lebih apa ya, banyak yang wah, filsuf gitu, terus yang kayak deep banget gitu, kayak deepnya tuh waduh lu dalam banget bro gitu, pas lihat kayak Kedalaman bro kedalaman gitu. masih SMP gitu, itu banyak yang nggak benar juga gitu sebenarnya kadang-kadang ya kalau menurut gua. Yang paling sampai lo ini konten apa nih gitu. Gua apa ya, biasanya kan self diagnose ya. Sebenarnya yang gue katain tuh, nah ini juga tolong nih buat netizen biar lu paham ya. Kan yang gue katain itu kan, dia kan banyak yang tersinggung juga sih. Banyak di Twitter tuh pada bikin tweet kayak, oh gue sempat lihat deh yang postingan lo kayak kira dia mau kayak ya jangan kayak gini dong, sekarang jadi nggak boleh banget ngomong kayak gini. Mau ngolok-ngolok mental health sih gitu-gitu kan. Nah, tapi kadang netizen juga goblok lu pada lu kan. Jadi kan yang gue cengin itu orang-orang yang self diagnose. Misalkan gue belum ke dokter tapi gue ngaku-ngaku di TikTok kalau gue mental illness gitu. Nah, orang kayak gini yang gue cengin. Bukan yang memang mental illness beneran, itu mah kasihan gak kita cengin yang gitu-gitu bro. Kita doain dong kalau yang gitu-gitu. Nah, kadang misalnya di TikTok ada yang beneran sakit mental nih. Nah, ntar gue ditekin tuh kayak, bang, cengin dong bang nih, ini ABG lembek nih. Bukan pak, tolong dong. Itu mah pasien beneran, kalian astagfirullahalazim nih kalian semua nih. Gitu-gitu tuh, gue agak malu juga. Tolong dibedain dulu. Lo gak mau open mic di Dharma Wangsa? Di Dharma Wangsa, iya jangan lah. Serem bro, jangan bro. Tolong. Gitu. Ya nggak kayak gitu konsepnya guys. Maksudnya emang bener banget. Maksudnya gue juga berapa kali gue sempat ngebahas tentang mental health juga sama Ariel Tatum. Ariel Tatum. Ariel juga kan lagi open banget tentang hal itu kan. Oke. Dan ya emang itu jadi hal yang bagus. Maksudnya sekarang orang-orang udah pada sadar akan mental health, tapi juga jangan self diagnose juga. Bener kata Oza. Jangan menjadikan hal itu apa ya, hal yang biasa dikit-dikit yang kayak lo bilang. Maksudnya kayak zaman dulu kita bisa bilang yang healing, contohnya deh healing kayak emang beneran emang dokter lo nyuruh lo healing dengan ya udah nerima apa segala macam. Kalau sekarang tuh jadi kayak bahasa yang gue butuh healing gitu. Iya benar. Gitu kan, maksud lo arah lo nyindirin nusuknya ke situ. Nyindir gitu yang kayak lembur-lembur dikit langsung butuh healing, lu work life balance gitu-gitu kan. Terus yang kayak mengatasnamakan work life balance, gue sering banget lagi denger temen gue ngomong gitu kayak. Iya, terus yang kayak banyak karena yang berlindung di balik misalnya kayak kamu kenapa selingkuh gitu. Nah, itu jawabannya apa? Ya kita kan LDR dan kamu kan tahu love language aku tuh physical touch. Hey, nggak gitu bro. Nggak gitu brother, nggak bisa begitu dong. Tapi love language lo apa? Physical touch dan gue physical touch sama kedua itu gue words of affirmation gue kedua. Lo apa? Gue act of service pertama. Act of service, bener. Kedua gue quality time. Kedua quality time, bener. Nah terus itu lu kesel banget tuh berarti gara-gara LDR physical touch. Lu pernah LDRan? Gue nggak pernah sama LDR. Gemini. Ini balik lagi. LDR sama Gemini ya, salah sendiri. LDR sama Gemini sih mending single aja brother. Sudah nggak ada harapan. Short distance aja harapan lo agak tipis loh. Sama Gemini lo. Ini para Gemini penonton gue kayak enggak kok. Pasti. Kadang-kadang ya, bener. Kayak nah gitu. konten lo tuh lagi rame banget nih Za di TikTok. Iya. Sebenarnya lo tuh konten-konten yang lo tontonin di TikTok itu apa? Kalau lo pribadi. Iya, yang gue tontonin sebenarnya ya itu ya. Tapi memang di FYP gue itu memang banyak ABG-ABG yang kayak begitu gitu. ABG-ABG tiba-tiba ngeluh tentang dia ngerasa bipolar atau apa gitu. Terus kayak ada ya, jadi kayak gila banget menurut gue. Jadi kayak cewek umur 11 tahun gitu. Terus kayak aku ini agnostik dan bipolar dan biseksual, dibilang kan. Gue bilang mohon maaf, umur 11 emang udah akil balik ya, bukannya kita harus kok dia tahu dia biseksual maksud gue gitu-gitu. Nah, isi FYP gue tuh yang gitu-gitu sih sering tuh. Terus ada ABG galau, terus yang joget-joget gitu, joget-joget nggak ada joget-joget agak jarang sekarang. Tapi nah yang sering gue lihat, terus ada dengerin lagu sambil pakai puisi-puisi. Iya, gitu. atau puisi-puisi yang kayak misalnya jalanan sambil kayak
langit. Nah gitu-gitu sering tuh. Jika dia mendengar ini, Tuh, ya. Ini ada generasi TikTok sih. Bagus tuh. Joget pinggul. Joget pinggul dulu sih sering ya, cuman sekarang sih udah agak Coba, Za, jarang dikit, gitu. Za, tuh joget Jangan, pinggul, Za. jangan. Gue lebih suka yang ini yang joget pinggul misalkan pacaran terus joget pinggul terus kayak ada berapa ribannya gitu. Warnanya apa di belakang atau enggak gitu Bang? Gitu gue ada Ada ya? tuh gitu. Nih kayaknya TikTok nih. Tiktokers nih. TikTokers. Tapi Respect, sampai respect. kapan momennya lo sadar kalau TikTok ini menjadi platform yang bisa lo gunakan juga untuk ngasih tahu karya-karya lo? Kan tadinya lo cuma di YouTube, Di YouTube, gitu, di subscribe Spotify. juga gitu kan. Sekarang lo udah masuk ke TikTok Ke dan TikTok. bener. Ternyata pas Bener. lo masuk ke TikTok Iya, langsung kenanya di naik situ. banget tuh, Za. Gimana tuh? Karena kayak TikTok algoritmanya lebih adil menurut gue dibandingin Adilnya gimana? sosmed lain ya. Kayak gua, maksudnya orang biasa itu punya chance FYP yang bener-bener rata sama Kayak siapapun bisa FYP iya, gitu menurut gue ibaratnya. gitu. Dari kota manapun, genre apapun tuh TikTok akan juga. Kalau YouTube kan yang genre-genre kita suka aja yang muncul di home. Jadi kita Iya. Abis lo nonton apa, di masuk situ-situ apa, doang, gitu. situ-situ doang. Nah, TikTok kayaknya lebih bebas dan TikTok juga kayaknya warganya tadi biarpun lebih tolol ya, tapi lebih menyenangkan juga sih menurut gue. Kayak kerasa kayak nongkrong-nongkrong yang guys. Kalau Instagram sama YouTube kan banyaknya kan komentarnya kayak mental juri kadang kan kayak Minta-minta menghakimi. iya kayak bang kayak lu lebih cocok yang konten kayak kemarin bang menurut gue. Lah, konten-konten kita, mohon maaf nih, kita Iya. bikin juga mikir Nah, gitu. nah kalau di TikTok itu kayaknya tuh nggak menjurikan kualitas tapi kayak lebih ke moral gitu. Jadi gue demen tuh kayak kenapa lu ngeledek ini bang gitu kayak gue setuju sama pendapat tuh kayak mereka lebih ngelihat substansinya dibandingin kualitas dari konten. Menurut gue ya nih gue yang Oke, gue oke. rasain aja gitu. Lo main ke Twitter juga nggak? Gue main di Twitter juga, tapi gue juga bingung gimana cara main di Twitter. Gue cuman paling Ngepost kata-kata, retweet pujian atau hinaan aja. Kalau di Berarti Twitter. sekarang itu lo lebih concernnya di TikTok. Di TikTok kayaknya. Ntar Spotify gue mau break dulu, gue mau bikin konten-konten di YouTube dan di TikTok dulu. Di Spotify kayaknya gue mau bikin program-program lain dulu. Semoga orang masih mau ngikutin lah. Ikutin lah podcast Semoga ya. kesel aja, tonton. Terus komen-komentar yang paling menurut lo, aduh apaan sih nih yang hate speech banget Hate lah speech gitu. ya. Sebenarnya gue kalau hate speech yang tegas tuh gue seneng. Yang gue malas tuh hate speech yang kayak mencela-mencela ala Gen Z yang kayak Coba ya mencela-mencela maaf ya gimana? ini bukannya mau hate comment nih bang nih. Tapi kan ini gue ngingetin aja ya. Gue ngikutin lo udah lama nih bang nih. Terus panjang lebar terus maaf sekedar mengingatkan. Ya elah bro. Maksudnya kalau mau hate comment mah ngatain aja langsung gitu, tenang aja. Soalnya itu pernah ada yang Pernah lo balas nggak? gue balas kadang, misalkan argumennya bagus tuh gue balas. So, misalkan dia marah banget kadang gue pin komen gitu-gitu kan di Seru ya, Instagram. malah kalau lo pin kan jadi banyak yang Iya, nyautin ya. terutama konten ABG kemarin itu banyak banget yang tersinggung kan. Tapi pernah ada yang kayaknya nih orang tersinggung banget gitu. Sampai dia pakai akun alter, dia nge-DM gitu dan udah nggak ada argumen lagi, udah nggak ada ini, cuman kayak dasar lu botak gendut goblok, muka lu tablok, gila kayak dia mau diet anjing. Wah, sorry. Oh, sorry bro. Mohon maaf deh kalau Apa? Kalau- udah ngasal banget tuh. Aneh Gitu banget, tuh. tapi saat itu ditunjukin kalau dia kalah. Karena argumen dia udah nggak jelas. Argumen dia udah nggak jelas. Tapi itu setidaknya gue masih lebih mending digituin dibandingin yang mencela-mencela tadi. Gue udah males tuh. Yang macam-macam, Bang. Yang kayak maaf nih gue bukannya mau nge-hate ya. Gue sih sebenarnya posisi gue netral pertama itu dulu. Tapi kan apaan sih lu? Langsung aja katain brother gitu maksud gue. Oke, itu kan tadi yang hate speech ya. Kalau Iya. misalkan pro dan kontra itu pasti wajar lah, masih nyambung sama yang Iya, tadi. Pernah nggak lo akhirnya di report atau nggak konten lo atau nggak tiba-tiba di take down konten dari YouTube lo? Iya paling diancam-ancam oleh pihak-pihak yang Oknum-oknum. ya itu dulu lah kita udah tobat sekarang teman-teman. Dulu kita suka Terus ngapain gue gini juga? Iya. Ikutan minta Gitu kan. maaf. Dulu kan awal-awal gue belum belajar tentang kayak ya etika dan juga sebenarnya apa aja sih nih yang boleh kita omongin, mana yang nggak boleh gitu. Dulu Dulu gue belum keresahan lo belajar lebih itu. ke politik, makanya itu Sempat jadi berbahaya. politik. Abis itu sekarang akhirnya udahlah gue nggak usah Ngebahas tentang itu ngebahas lagi ya. politik lagi karena gue malasnya juga kadang tuh orang lebih ngelihat pendapatnya dibandingin komedinya gitu. Nah gue tuh males dikira orang yang speak up, kadang kayak dikira aktivis-aktivis gitu, padahal kagak gitu. Padahal enggak, padahal lo ngambilnya sebenarnya bukan ke Iya, situ. gue mau berkomedi doang. Memang kebetulan yang gue bahas lagi politik gitu. Akhirnya Soalnya sih udah sekarang jarang. udah sama sekali nggak pernah membahas tentang itu. Akhirnya iya di tempat-tempat paling di off air aja kadang-kadang sedikit-sedikit. Tapi kalau di konten mah udah nggak pernah lagi. Iya, gue sempat nontonin lo sama Panji juga. Itu mungkin 6 bulan yang lalu ya. Berarti 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu lo sempat akhirnya bikin acara sendiri kan. Benar, off air gitu, benar. komedi. Ini sampai sekarang masih berjalan nih. Acaranya kita bikin jadi digital download kan, dijual di tempatnya Bang Panji. Nah di situ tuh isinya ada stand up-nya, ada MC-nya, sama ada
semua episode kita yang jadi kasus dan di take down tuh gue tayanginnya di video itu. Jadi cara kita mau nontonin di situ gimana caranya? Itu bisa beli di comika.id. Nah, di situ udah ada tuh 1,5 jam acara. Itu setiap apa? Masih bikin sampai sekarang? Itu kayak episodenya per minggu enggak, gitu atau enggak emang udah lo rangkum jadi satu udah di situ? gua rangkum jadi satu semua terus gua taruh di situ. Jadi ibaratnya ya udahlah inilah ibaratnya video-video kita yang ke take down di situ semua. Kalau mau lihat lu beli dulu gitu. Oh, gitu. Begitu Itu tuh ibaratnya. biasanya parah apa sih kasusnya sampai lo diancam-ancam pernah? Dibawa pernah. kasus ke polisi pun pernah? Pernah ya diancam-ancam di DM gitu-gitu karena Teror emang gitu. kayak kita nggak boleh menghina. Maksudnya ternyata kita menghina oknum boleh, tapi kita nggak boleh menghina keseluruhannya. Nah waktu itu gue kayaknya menghina keseluruhannya sehingga ya memang salah juga guanya. Akhirnya diteror lah. Akhirnya gue take down terus gue akhirnya minta maaf bla 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 gitu lah. Kayak berarti. Jadi emang sesensitif itu ya bikin kontennya dan lo memang pasti harus melakukan hati-hati. riset dulu. Riset dulu sekarang gue jadi apa-apa riset dulu. Kalau dulu kayak ya udah gue nyalain mic marah-marah aja lah metal ini gitu lo mikirnya gitu. Anak metal. Metal lemesnya gimana sih? Lemas. Gitu kata Enzi sekarang banyak metal-metal lemes ya. Nah, ini ABGB TikTok yang nggak worthy untuk masang pose metal, tolong dong. Ronnie James Dio dari Black Sabbath malu melihat kalian pakai pose metal tapi baju kalian pink, sialan. Nggak boleh begitu. Metal nih gini tuh metal nih. Oh, metal. Nah, boleh gue begini. Tapi ini ada pinknya sih. Ada pink ya, ini kan darah. Darah. Maafkan. Udah seringan dicuci mungkin Iya, dia agak seringan pink, agak dicuci. pudar Bener, gitu ya, bener, Zak. bener. Lo dari metal tiba-tiba jadi anak stand up tuh gimana sih, Zak? Gue ya biasa gue nongkrong terus mikir kayak ini kayaknya gue kocak banget nih gitu. Gimana sih gue pukul lo ya? Pasti kan kayak kebanyakan komik pasti gitu tuh kayak kayak gue bisa nih. Kayak gue lucu nih. Kayaknya karena kan teman-teman gue pada ketawa. Ternyata pas kita coba pertama kali ternyata nggak ngaruh itunya gitu. Emang harus belajar lagi dari awal kalau mau kocak bro. Gitu. Jadi lu pelajarin gue dong biar gue kocak, biar kocak terus. Wah, kan lu udah kocak banget bukannya pelawak semua di Tonight Show itu kan udah puncak komedi loh itu di situ. Yang kocak banget tuh Dustin Tiffany tadi tuh. Tadi ya puncak komedi ya. Oh jadi Gitu. berawal sebenarnya anak tongkrongan. Lo sering ya ngebacot lah apa ngobrol segala macam terus orang terhibur terus lo mikir ada yang nge-trigger lo nggak? Maksudnya kayak lo jadi stand up aja deh gitu. Ada. Gak ada yang nyuruh sih tapi kayak gue ngeliat Tadi YouTube. gatel dikit. Oh iya sorry apa-apa. Nggak usah minta maaf anjir. Gue ngeceng aja, lu cengin aja bercanda. Iya gatal. Gatel. Lumayan Mau digarakin, ya. Zak? Jangan nggak usah nggak apa-apa. Gue bukan Gemini kok. Leo. Tapi moon sign-nya Gemini kan nih. Sekarang jadi ada kayak 2 rangkap zodiak teman-teman. Lu kalau ada Leo, ada lagi sub zodiaknya gitu ya. Enggak lanjut. Oke, jadi lo nongkrong, abis itu ada yang kayak lu jadi stand up comedian. Enggak ada yang kayak gitu, tapi kayak gue ngeliat YouTube terus kayak gue ngeliat stand up comedian kayaknya hebat banget nih bisa cuman sendiri doang bisa ngehibur orang segitu banyak dan kayak ngafalin sejam gitu gimana caranya gue bisa nggak penasaran kayak gitu. Terus kan kita nyoba sekali terus nggak lucu nyoba lagi lama-lama penasaran kayak ini apa sih sebenarnya rahasianya gitu. Lo bikin materi apa segala macam. Awalnya nggak lucu-lucu sampai lah gue kerja akhirnya di kayak comedy club gitu jadi tiketing pada waktu itu. Oh ya berawal dari lo jadi tiketing dulu tuh di situ. Karena gue ngerasa kayak ini gue nggak berkembang kayaknya gue harus ada push lebih dah. Akhirnya gue nonton terus di Ketawa Club di Antasari terus ada satu temen gue namanya Sukraj dia kayak bro lu kesini mulu gitu kan lu nggak mau magangnya di sini gitu. Akhirnya gue magang lah di situ sih. Itu awalnya dari siapa? Akhirnya anak-anak stand up yang pertama kali ngebawa lo untuk lo bisa tau gitu. Ini gue ajarin deh bikin bahan apa segala macam materi gitu-gitu. Kayaknya sih nggak ada yang ngajarin tapi kalau kita datang ke komunitas memang pasti semua orang akan dirangkul, ditanyain kayak ditanyain. bro lu mau naik nggak gitu. Terus sekelar ini ngobrol-ngobrol gitu-gitu sebenarnya. Semua bisa. Momen pertama kali lo stand up, berarti lo seneng banget dong akhirnya stand up dan akhirnya berhasil kata orang berhasil. Seneng banget gue. Tentang apa tuh ngomongin materi apa? Pertama kali gue Itu yang di take down kan ini kita bukan enggak dong itu aman. Pertama kali berarti pertama kali banget nyoba kan? Iya pertama kali nyoba terus berhasil ya. Kan kata lo kan nyoba berapa kali nggak lucu tuh lo bilang. Sampai akhirnya bener-bener ger gitu. Ger pertama gue itu. Gitu. Ger pertama gue kayaknya waktu itu Kok gak enak ya kayak denger kata-kata ger pertama gue. Kayak kita tuh nyari banget gernya gitu. Tapi gue salah satunya yang tadi tuh, yang gue diremehin sama teman-teman gue, anak metal masa perjaka gitu, anak metal masa nggak tatoan, gue bilang metal bukan soal penampilan, metal mah di sini. Yang penting merchandise. Nah itu gue pas nemuin itu, gue kena kayak selama setahun tuh gue pakai itu terus buat closing gitu, nggak ada yang lain, selalu kayak ujung-ujungnya begini. Terus baju sampai melar beberapa, tapi ya udahlah. Ini kelihatan nih. Iya karena harus begini setiap. Gue pernah ada acara stand up gitu kayak
Jir salah kostum lagi, bukan baju metal, gue gak bisa stand up bro. Terus gitu. gimana? Akhirnya Lu gue kayak, gojekin? akhirnya tadi pengen gojekin tapi kayak dulu gue gak usah naik dulu deh, lo ya dulu bro. Gitu gue ke teman gue. Terus lu nggak naik bener-bener nggak jadi manggung? Bener-bener nggak jadi manggung. Gara-gara baju lu nggak baju metal? Iya. Jadi lu sebenarnya punya outfit sendiri ya untuk manggungnya? Punya dan ya kalau sekarang alhamdulillah udah ada materi closingan lain kan. Gua kira sampai sekarang masih. Tapi pada waktu itu hanya itu doang materi gue yang paling enak buat closing tuh itu doang gitu. Itu pun juga kayaknya respon anak-anak sini juga tadi kayaknya biasa-biasa saja. Nggak terlalu ger-ger banget. Ger-ger banget ya ternyata ya? Bener. Ntar bisa efek tawa lah mas dikit-dikit ya. Bisa lah, bisa. Kayaknya, Kita masukin ya. Masukinnya coba ketawa. Ada bunyi ger. Iya. Hai, ada gitu-gitunya biar. Ada gitu-gitunya tuh masuk. Ada gitu. Gagak. Gitu. Dikit-dikit lah mas. Dikit-dikit bisa lah begitu-begitu ya. Tapi kelihatan sih Za, maksudnya dari sekarang kan konten lo ya banyak, nggak lumayan, malah sekarang lagi viral banget nih. Iya. Akhirnya banyak banget kena nih kena apa ya yang benang merahnya kena nih, orang-orang sukanya lagi suka banget nih. Berarti kan banyak juga yang merasakan keresahan itu sebenarnya. Betul, pasti sih. Ketika lo ngasih konten suatu terus viral, berarti banyak yang merasakan Benar. yang sama. Benar. Jadi ini akan terus lo kembangin dari keresahan si ABG, Kayaknya, iya. kata-kata anak-anak Jaksel ini. Kayaknya gue pengen bahas Jaksel ini memang sampai, walaupun orang udah mulai banyak kayak, bang overuse nih bang, nih bahas yang lain dong. Iya, gitu, udah banyak yang ngomong udah gitu. banyak yang gitu-gitu. Anak-anak Jaktim tuh kadang-kadang mereka iri nggak ya sama anak Jaksel? Nah, gitu? nggak tahu, tapi ada temen gue ya. Jadi temen gue, ini aja kan, ini Jaksel bukan sih temennya di sini nih? Ini tuh Jaksel Jaksel. Nah, tapi kan banyak yang bilang kayak, bang, gue nih Jaktim, tapi gue ngomong kayak gitu juga kok. Atau kayak, bang, gue di Jaksel tapi gue nggak ngomong kayak gitu. Nah, tapi ada temen gue, dia rapper ya, namanya Noise. Dia bisa dicek di YouTube. Nah, dia punya lagu judulnya. Gue tahu Noise tapi platform. Iya, itu Noise yang podcast kan. Beda. Noise juga kantor gue juga. Oh, kantor lo juga. Hai Noise. Halo Gua Noise. di kantor kamu. Mantap. Nah, yuk. Si Noise yang rapper ini dia punya lagu judulnya Fuck Your Jaksel Lifestyle ya kan. Tapi di ujungnya dia sebutin Fuck My Jaksel Lifestyle. Dia juga mengakui kalau dia tuh Jaksel. Gitu. Nah, kalau lagi live nih, lagi konser, di depannya tuh selalu teriak ini pas intro dia teriak kayak gini nih. Jaksel itu bukan letak geografis tapi mental bro, gitu. Jadi kayak lo tinggal. Jadi lo tinggal di mana aja, mental lo mental anak Jaksel. Bener. Kalau biarpun lo orang misalnya Jawa Timur, kalau lo setiap hari GoFood tuku atau kayak dengerin Rehat mungkin lo. Sekarang ganti ke tutur batin ya. Bener. Tutur batinnya Yura. Iya. Bertaut. Gitu kan. Sebenarnya sih kopinya apapun bisa. Asalkan di foto ada stiker jam sama laptop agak ngeblur gitu. Nah, itu Jaksel. Tapi lu pernah sih ngakak sendiri atau lu sebenarnya juga melakukan obrolan-obrolan itu? Lu juga menggunakan kata-kata itu? Banget tahu. Kita tuh sekarang udah susah untuk nggak pakai bahasa itu karena memang ya jujur-jujuran aja memang itu bahasa Jaksel gitu ya kan. Lu tuh ngomong literally nggak bisa kayak ya memang secara harfiah gue nggak suka tuh. Kan nggak mungkin. Literally tuh emang enak, which is tuh emang enak dan emang kalau gue ngecengin kan bukan berarti gue nggak boleh melakukan itu dong. Iya, justru gue sangat sebenarnya sama aja kayak gini nggak sih Zi? Misalnya kayak lu tau Mak Betty nggak? Tahu Mak Betty, lu juga Mak Betty. Misalnya Mak Betty kan orang Batak, orang Samarinda ya Mak Betty ya? Bukan, Mak Betty itu bukan Medan. sama Jegel. Binjai. Nah. Salam dari Binjai, nah. Lo ngapain tangan ikutan juga mukul. Refleks. Salam dari Binjai, tangan langsung gitu. Tapi lemas, tangan lo lemas. Lo marah tadi, metal lemas, tangan lo barusan lemas gini. Kalau salam dari Binjai lemas nggak apa-apa, yang penting metalnya kokoh gitu. Kan gue kan bukan anak Binjai, anak metal. Metal. Nah, sama aja kayak misalkan orang Binjai ya bikin konten seputar Binjai gitu. Misalnya kayak Superman is Dead nyanyi lagunya seputar Bali gitu. Nah, gue ya anak Jaksel. Jadi itu sebenarnya konten ya tentang kampung halaman gue. Iya, konten tentang kearifan lokal gue. Tentang mental kita juga. Kan tradisi kan misalnya Binjai tradisinya apa misalnya Binjai? Nggak, itu ngasal, itu Binjai. Dia bilang katanya, gue nanya menjaga katanya pohon pisang. Nggak ada pohon pisang, ada rambutan. Kita terkenal sama rambutannya. Bener. Gitu. Ya misalnya tradisi Medan tari tortor gitu. Tradisi Aceh Saman. Ya tradisi Jaksel menurut gue ya mental health issue itulah. Work life balance tuh tradisi kita gitu. Itulah. Staycation tuh sehari-hari kita. Staycation sehari-hari kita gitu kan. Jadi kalian semua mungkin bisa kasih tahu lagi, siapa tahu di sini tulis apa bahasa kalian sering ngomongin gitu. Dan tolong jangan tersinggung lagi. Gue cuma bahas kampung halaman gue itu Jaksel gitu. Masa nggak boleh bahas hometown sendiri kan? Gila, langsung pakai hometown. Iya hometown Caca-Caca. Anak Korea, anak-anak Korea lu nggak pernah sentil anak-anak Korea? Anak Korea karena gue juga pertama mau nge-hate nih
Terus pas gue nonton Squid Game, wah bagus juga ternyata. Jadi kayak ya udahlah gitu. Nggak jadi ya. No comment Train aja. to Busan ternyata keren banget. Iya, Kingdom iya. juga keren banget. Walaupun drakornya gue belum pernah coba yang selemin banget gitu. Karena kalau gue coba kayak waktu itu BTS? dramanya tuh BTS gue Apa lo takut diserang sama fans mereka yang juga gokil banget? Kalau misalkan tiba-tiba iya, ngeluarin iya. sesuatu yang Sebenarnya K-pop. BTS sama Blackpink gue sempet pengen ngecengin tapi masalahnya Nanti di show lagi. dan dulu gue SNSD agak ngikutin gitu, takutnya kan munafik lu bro, kok lu ngecengin K-pop tapi lu ini kok apa The Boys kok hafal refnya gitu, agak nggak enak. Nggak bisa gitu kan. Agak thanksin. Jadi mendingan masukin ke TikTok aja. Masukin TikTok aja. Oke, Kayak tapi gitu. sebenarnya menurut lo etika kerja yang benar tuh kayak gimana sih, Za? Etika kerja yang Kan benar. sekarang tuh banyak banget orang yang ngeluh, dikit-dikit ngeluh, anak-anak zaman sekarang bener kan? Padahal zaman dulu kita kerja, anak-anak agency gila banget kerja, Iya, anak-anak iya. law firm gila banget. Iya, Gitu. agency terus abis itu anak-anak kayak tim kreatif TV Iya, gitu juga kan, banyak betul. yang Nah, sekarang tuh resign, dikit-dikit resign. Kayak 9 to 5 lah gue, malam kan gue harus ada work-life balance. Iya, itu pertama gara-gara work life balance ngetrend di Twitter sama gara-gara Ardhito bikin lagu 9 to 5 sih, jadi patokan mungkin. Lo Sito, makanya datang ke sini nggak lo? Kita beli penjelasan. Bener, lagian Ardhito kan dia nggak 9 to 5 dong, kan dia musisi Iya, ya kan musisi. gitu. Harusnya itu jangan dijadikan patokan oleh anak-anak ABG kayak aduh 9 to 5 kok gue pulang jam 6 ya. Bos gue toksik banget nih. Jangan kayak gitu bro, emang mungkin lu kerjanya lelet aja kali elunya. Iya betul, berarti emang ya balik lagi ke masa lalu aja lah. Masa lalu apa sih? Masa lalu. Maksudnya kayak ya udah lo mau dapetin sesuatu ya lo harus jeripaya. Harus jeripaya gitu dulu. Kan. Lagi juga zaman sekarang harus masih ada uang lembur kan? Toh kalau Masih- misalkan dia kerja iya. itu harusnya dapet uang lembur. Lagian kan fase juga nggak sih menurut gue. Mungkin ABG-ABG itu nanti beberapa tahun lagi juga nggak bekerja serodi ini Serodi gitu. ini. Namanya fresh grade kan pasti kayak gitu dulu. Ngomongin gitu. masalah fresh graduate, juga kemarin ada yang viral katanya dia marah-marah karena digaji cuma 5 juta, padahal dia ngerasa dia harusnya dapat gaji yang 2 digit karena dia udah cum laude. Karena dia cum Menurut lo laude. gimana? Menurut lo gimana? Dia fresh grade dari kampus mana sih? Nah, kita coba cari dari kampus mana. Ya maksudnya mohon maaf, mungkin kalau kampus lu UI atau UGM, ITB, cum laude 5 juta boleh protes ya kan? Kalau Ya tapi kalau misalkan, aduh agak gak enak nyebut namanya ya. Tapi tuh. oh, jadi ya udah lah nggak usah ngeluh karena susah banget dapat kerjaan zaman sekarang juga. Udah deh. Ini 5,5 bakal jadi juta. topik pembahasan di podcast Kesel aja nggak kira-kira? Ini gue nggak tahu. Orang-orang yang akan protes-protes masalah gaji. Iya. Gue ya sebenarnya mungkin dulu kita di tongkrongan juga protes sebenarnya ya kan kayak aduh gaji gue segitu. Tapi kan mereka nih sampai bikin tweet dan yang gue belum tahu itu doang sebenarnya dia cum laude dari kampus mana. Kalau dari kampus kalau misalkan lu cum laude di Cambridge gitu, ya memang lu harus marah. Kenapa gaji lu 5,5 juta gitu ya kan? Dan udah dia marah dia nggak kerja-kerja lagi kan nungguin 2 digit nggak dapet. Iya bener. Tapi kalau kampus biasa ya 5 juta mungkin itu inilah fase tahapan lah fasenya. gitu ya kan, santai-santai aja lah. Terus kalau misalkan mau nonton lo off air tuh di mana sih? Dalam waktu dekat akan ada Nah, nggak? mau Akan ada dapet show, ada ngeluarin show sesuatu nggak? Atau tetap harus beli aja yang tempat yang tadi itu? Itu sebenarnya iya, tapi berikutnya mungkin show off air itu nggak tahu ya, kayak gue mau bikin kayak acara-acara roasting dulu gitu ya. Kayak kemarin kan gue nge-roasting Lutfi tuh sempet tuh ya kan, Lutfi Anjay gitu. Nah terus gue pengen bikin roasting-roasting di Itu YouTube. kalau mau nge-roasting itu tuh lo izin dulu nggak sih sama orangnya? Izin, sebenarnya awalnya kan gue nge-roasting karena dulu dia sempat tersinggung gitu kayak. Oh gitu? Dia marah-marah dia kayak mas. Jadi kan gue bikin konten terus gue gue sebut nama Lutfi buat untuk kayak komedi aja gitu. Terus? Terus dia marah kayak tolong ya di take down dong itu. Lu kalau 2x24 jam gak lu take down, berarti lu gak ada itikat baik nih, makasih gitu kan. Nah, gue awalnya kayak ya lah gini dong emang gak takut gue apaan sih gitu. Nah, pas gue liat di YouTube-nya dia ternyata emang dia sering ngelaporin head comment ke polisi? Ke Polres beneran. Gue juga agak kayak makanya di Instagram Lutfi kan gak ada head comment kan. Emang dia sistemnya agak Korea Utara Instagram Lutfi gitu. Salah dikit tembak aja udah langsung laporin ke Polres gitu ya. Ini salah tempat dari roastingnya juga Itu ya? iya belum ada waktu itu bahkan materi ini nih. Coba udah ada ya. Terus sekarang lo Harusnya. lagi sering banget ngerosting. Ngerosting, nah gue lagi persiapan nih, udah ada beberapa teman-teman gue yang mau gue roasting, jadi ntar gue bikin yang gratis di YouTube. Nah yang di off air-nya tuh buat orang-orang yang memang matters bagi podcast Kesel aja gitu, orang-orang penting bagi podcast saya. Kayak Lutfi salah satu orang yang penting bagi podcast gue, karena dia adalah artis pertama yang tersinggung sama podcast gue, si Lutfi ini. Gitu, jadi roastingnya juga ada nilai-nilai sentimental juga. Ada dendam-dendam. Nah, ya karena kan
love language, words of affirmation. Jadi kan, iya bener. iya dong, gitu. Gimana nih? Jaksel banget kan? bener. Diselipin loh di Iya, pekerjaan iya, love iya, language-nya. iya. Oh gitu. Jadi sekarang lagi aktif ngerosting Pengen ya, gitu rencana ya? ke depannya bikin acara roasting yang banyak. Dalam waktu dekat itu tuh live kita bisa tonton gitu, Za? Itu live ya, kalau yang di YouTube kan bisa nikmatin siapa aja, tapi Iya. kalau yang off air live gitu. Biasanya sih kalau nggak kita jual tiket, kalau nggak emang eksklusif tapi kita jual digital downloadnya gitu. Itu lo ini nih, lo promosinya di Instagram lo ya? Gue promosiin di Instagram gue, kadang Atau di di Instagram, Instagramnya di Podcast Instagram. Kesel aja? Iya, pasti dua-duanya sih. Kalau acara pasti gue gambar-gambar promosiinnya. Za, Gitu. gue sempet nyari di YouTube yang the most popular dari podcast Kesel aja. Iya. Ada muka gue Za setahun yang lalu. Mohon maaf ya. Itu kan Coba. dan banyak yang ketipu ya. Banyak yang kayak ya kalau bahasa Jaksel kegocek kan. Oh, kegocek. Fuck, kegocek thumbnail. Nah, Ya, gitu-gitu. makanya Banyak tuh. dari sekian banyaknya nih, kenapa muke gue? Iya. Gue liat-liat. Karena itu kan temanya tentang sumbangsi milenial kan. Jadi kayak sebenarnya apa sih sumbangsi milenial untuk negara ini gitu. Nah, gara-gara ada orang ngomong gitu di Twitter. Jadi gue jabarin aja nih, menurut gue milenial yang sumbangsinya menurut gue besar. Salah satunya NZ Story, sumbangsinya sangat besar sekali. Oh gitu ya, Za? Lah ya iya dong kan, menghibur orang dari TV kan itu sebuah sumbangsi juga dong, ya kan? Oke. Makanya kan nggak cuman, itu kan kayak nggak cuman NZ kan, gue juga sebutin kayak ada Bintang Banyak M1, ternyata. Rich Brian, Makanya. gitu-gitu. Gue tuh shock banget kayak podcast Kesel aja pas gue cari, hah kok muka gue? Ah dia kesel sama gue? Nonton. Ternyata enggak. Kontennya bukan ke arah gue, bukan. Cuma disebut aja sekali gitu tentang itu. Ya itulah gara-gara sebagai sampel bahwa ya ini milenial bagus nih. Sekarang ada mukanya lo di thumbnail YouTube gue. Wes. Cie. Sagittarius. Gokil. Nah, ini kalau words of affirmation dipuji-puji gitu kena tuh. Oh gitu kena tuh ya. Kena tuh, bener. Terus ada physical touch lagi. Nah, kacau. Wow. Wah, langsung keluar lagu metal tuh gue liat-liat. Wah, HP gue, sorry, maaf. Kita cuekin aja. Siapapun itu nggak penting, karena gue lagi syuting di SOS nih. Apaan tuh? Siapa bang? Lagunya lagu apaan tuh, Za? Tolong buang ke Barusan. toilet. Lagu apa tuh, Za? Lagu ringtone ya? biasa. Lagu TikTok. Enggak ringtone biasa, bukan papale, bukan salah ya? jodoh, bukan ya. Bukan ya? Bukan lah. Bukan. Tapi yang sih ada TikTok nggak sih? Ada TikTok. Tapi ada gue nggak TikTok terlalu ya. aktif sebenarnya di TikTok. Soalnya gue suka bingung mau bikin konten apa. Bener, kayak joget males, galau, nggak pantas. Gue juga bingung. Gitu ya. Sok-sok nyanyi-nyanyi juga akhirnya gue hapus lagi karena malu. Kalau bikin konten-konten yang ger, Nah, ajarin dong bikin konten yang ger sekarang gimana coba? bikin konten yang ger ya. Iya, coba. Kita Apa mau ya? bahas konten yang ger. Apa tuh? Kita bikin stand up dari barang aja kali ya? Apa? Bikin- Stand up dari barang, oke. Ini, bantal. Oh bantal ya, stand up soal bantal. Boleh atau enggak, atau ya apapun lah. Maksudnya kayak Oke, sesuatu misalkan yang nih. dari kata-kata dari bantal bisa jadi sesuatu. Gitu. Misalnya bantal ya, kayak bantal itu Asik. Apa Hai, ya, gue tahu? Oza. Gue mau ngasih tau Kan? lo semua gitu. Gitu ya. apa ya? Bantal guling itu di luar negeri itu nggak ada, bener nggak? Iya. Iya nggak sih, bener ya? Bener-bener. Karena aja di hotel-hotel aja cuma bantal sama bantal doang. Nah misalnya itu premisnya kalau buat stand up, misalkan Andy stand up gitu ya. Kenapa guling itu hanya ada di Indonesia gitu? Kenapa nggak ada di luar? Nah punchline-nya tuh kita telepon Indra Jegal aja pakai premisnya itu. Belum kebayang mau bikin kemana ya. Sorry teman-teman. Tapi itu premis dan setupnya gitu mungkin. Tapi jadi punchline-nya. Iya mungkin punchline bisa ke Regen dan Jegel di acaranya mereka. Acara mereka ya. Kan ada tuh komedi buddy. Jegal ya kan? tuh lucu banget. Jegal kocak Indra terus. Jegal lucu terus. Regen juga kocak Regen juga terus. lucu terus. Karena Regen udah Gitu. masuk ke TV ya, udah lebih nyari duit nih Regen nih sekarang nih. Benar. Tapi Enzi juga pernah nggak ada yang bilang kayak, gila emang kayak Enzi lucu terus nih, ger selalu gitu. Ya, gue mau nangis kalau gue digituin. Gue pernah disuruh nge-host, Enzi nanti tolong yang lucu ya. Ya Allah, ngapain gue? Gue Iya, bilang iya, gitu. iya, iya, Bingung iya. nggak tahu kalau digituin. Ah. Kayak padahal apa gitu. Benar. Coba Za, thank you banget. Lo udah mau mampir ke SOS. aslinya makasih Sebelum juga nih. kita mengakhiri ini semua, pesan-pesan lo untuk anak-anak ABG yang nonton SOS ini. Untuk ABG TikTok Yang ya. mentalnya mental Jaksel. Yang mental Jaksel, gue gini aja deh, ini untuk kalian ABG penonton SOS ya, yang semoga mental health-nya lumayan normal lah menurut kalau di sini. Tapi maksud gue gini, galau boleh, insecure, overthinking, apapun itu. Za, lo nggak mau angkat dulu telepon? Apa? Emang siapa sih itu? Hah? Dea, oke. Cie. Adek gue. Gemini nggak? Gitu mikir, yang nggak tahu zodiak adek nggak, bukan? Dia Agustus dia. Oh, dia sama kayak gue, Dia Leo. Agustus. Lanjut. Terus? Iya, ABG boleh lah, insecure, overthinking nggak apa-apa. Cuman jangan sampai
self diagnose sama ya tangan bersih dari luka lah kalau bisa mas gue gitu. Karena kan banyak sih sekarang yang kayak Masa di sih? TikTok kayak sok-sok kayak sedetik set gitu banyak loh. Demi apa? Demi apa? Itu yang meresahkan gitu. Maksudnya tolong jangan lah. dong. Jangan. Janganlah pokoknya lah itulah ya. Itu yang kita sedihkan sebetulnya gitu. Jangan. Bro. Dan Iya, kalau misalkan iya, kalian iya. ngerasa emang kalian nggak apa-apa ngepost foto kalian lagi nyelek gitu aja, menurut gue juga kalian harus berobat sih. Harus berobat, harus langsung ke dokter dan ya atau Orang-orang yang lebih paham lah, orang-orang yang profesional sih nggak boleh kayak gitu. iya. Tapi kalau untuk ABG TikTok yang self diagnose ya kalau bisa ya. Gak usah lah, mendingan kalian joget TikTok sambil melet. Nah iya, pinggul aja ya kan. Joget kayak- tinggal sat gitu. Ah. Coba Sa, gimana Sa? Bareng Sa, 1, 2, 3. Tas, agak kaku. agak kaku. Maaf. Thank you, Thank you Zee, ya. Thank you semuanya. Thank you semua Thank you teman-teman yang udah semuanya. nonton. Semoga terhibur. Bye-bye.